Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini bersemangat dan belajar ya. Amin. Oke, Bapak pengen tanya, tadi bagaimana pas perjalanan tadi? Baik Pak, aman-aman aja. Oh, berarti aman ya, nggak ada kendala di perjalanan. Nah, sebelum kita ke pelajaran, coba Ilham dipimpin untuk membaca doa ya untuk para teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita doa mulai, Bapak maafkan dulu untuk yang hadir hari ini. Ilham, Hadir Pak. hadir dulu. Ilham hadir. Teman-teman semua ini semua ya. Kayaknya sebelum belajar kita tetap semangat dulu yuk, teman-teman. Coba berdiri Ilham dan teman-temannya. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Bapak mau mulai pelajaran hari ini. Oke, adik-adik semua, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang bermain di lingkungan Bu, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan kegiatan pembelajaran 1. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang mengenai kosakata. Kosakata adalah kalimat yang digunakan untuk menyusun kalimat. Kosakata juga disebut dengan sebagai himpunan kata yang dilalui oleh seseorang. Terus untuk dapat menggunakan kosakata yang tepat, kamu perlu mengetahui makna arti dari setiap kosakata. Mengetahui makna arti dari setiap kosakata. Jika ada kosakata yang tidak mampu diketahui maknanya, maka kalian tersebut akan mencari di kamus bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini ada siap hari, ada bentuk teks dibaca ini, boleh Imam dibaca. Setiap hari Minggu pagi, Dina dan Ibu pergi berbelanja di pasar. Ibu membeli bayam, jagung, ayam, dan buah jeruk. Dina membantu Ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan memiliki harga yang berbeda-beda. Oke, ini kan ada teks ya. Di setiap hari pagi ada Dina dan Ibu. Coba Imam boleh tentukan mana kosakata pada teks tersebut. Setiap hari Minggu pagi. Hari pagi berbelanja terus pasar. Oke, ini kan kosakatanya. Maknanya apa lagi Imam? Hari waktu selama 24 jam. Pagi waktu selama hari terbit hingga menjelang siang hari. Berbelanja, membeli barang di pasar, kedai, toko, dan lain sebagainya. Pasar tempat untuk kegiatan jual dan beli. Oke, kira-kira Ilham sudah paham belum mengenai kosakata dari yang pada pelajaran hari ini? Paham? Ya. Baik, selanjutnya Bapak akan mengasih tugas untuk hari ini. Oke, Imam boleh dikerjakan untuk semuanya. Ada yang diberikan. Saya beri waktu selama 3 menit ya. Oke, udah ada yang kelas untuk tugas hari ini bahasa Indonesia. Jumpa sedikit lagi. Oke. Oke, cukup waktunya habis. Boleh di sini tugasnya ada sebuah teks. Mungkin Ilham boleh dibaca dulu teksnya. Raihan dan keluarga tinggal di lingkungan yang asli. Banyak pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal Raihan. Tidak jauh dari rumah Raihan terdapat aliran sungai yang bersih. Air sungai terlihat jernih. Air sungai digunakan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Oke, dari teks ini boleh Ilham tentukan mana bagian mana yang ada kosakata
Dan kosakata tersebut coba dikasih maknanya, apa makna tersebut? Boleh lah berdiri di depan tuh kalau wajib. Lembarnya di bawah. Di sini tadi aku nyari ada ketemu pertama asri, Ya. maknanya indah dan enak dipandang mata. Kedua, sungai, maknanya aliran air yang sangat besar. Ketiga, sawah, yang maknanya tanah yang digarap untuk tempat menanam padi. Oke, terima kasih Bang. Boleh kembali. Pada video belajar bahasa Indonesia mengenai kosakata, Ibu melanjutkan pada pelajaran matematika. Nah, pada pelajaran matematika ini, Ibu akan membahas tentang perkalian pada bilangan caca dari bilangan 1 sampai 100. Nah, perkalian adalah salah satu dari 4 operasi matematika dasar selain penjumlahan, pengulangan, dan pembagian. Dalam matematika, perkalian berarti penjumlahan berulang-ulang dari kelompok yang berukuran sama. Perkalian ini ditandai dengan tanda silang, asterik, dan titik. Saat menulis buku catatan kalian itu biasanya anak SD kelas 2 merupakan simbol tanda silang. Kalau untuk asterik dan titik itu biasanya digunakan pada bahasa komputer dan matematika tinggi. Mungkin kita ada sifat perkalian. Mungkin Nila boleh baca. Yang satu, sifat komutatif. Sifat ini menyatakan bahwa ketika kita menggalikan dua bilangan, urutannya tidak akan menyebabkan perubahan apapun pada hasil perkaliannya. Lalu yang kedua, ada properti asosiatif. Properti ini menyatakan bahwa jika kita mengalihkan 3 angka atau lebih, satu demi satu urutannya tidak menjadi masalah. Lalu yang ketiga, sifat distributif. Sifat ini menyatakan bahwa jika suatu bilangan dikalikan dengan 2 bilangan, hasilnya akan sama dengan jumlah hasil kali yang diperoleh mengalihkan bilangan tersebut dengan kedua bilangan tersebut satu persatu. Oke, baik, Ibu lanjut ya. Oke, di sini ada bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan tak terhingga. Artinya bilangan caca hanya bilangan positif saja, dan apabila bilangan negatif itu tidak termasuk dalam bilangan caca. Bilangan caca juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Sedangkan pengertian dari bilangan bulat sendiri adalah bilangan yang meliputi bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, kalau kamu tanya, kira-kira angka 1, 2, 3 itu termasuk bilangan apa? Termasuk bilangan caca. Caca, oke, betul. Terus kalau misalnya negatif 1, negatif 5, negatif 30 itu termasuk bilangan caca atau bukan nih? Bukan. Oke, karena mungkin bilangan caca, ya kan pada teman-temannya kan nggak ada bilangan caca. Nggak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, boleh dibuka lembar kerjanya. Di sini ada soal yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu pekerjaannya sama 3 menit ya. Oke, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Boleh Ilham dibaca soal 1 dan soal 2. Boleh dibaca Ilham. Lalu nanti kenapa alasannya memilih angka tersebut, apakah termasuk bilangan caca atau bukan? Soal ke-1, jika 3 murid membawa masing-masing 40 apel, berapa jumlah apel yang mereka bawa? Jawabannya di sini 3 kali 4 sama dengan 12. Alasannya termasuk bilangan caca karena angkanya bernilai positif bukan negatif. Terus yang nomor soal 2 Ilham, lanjutkan. Lalu nomor 2 di sini boleh langsung jawabannya aja, Pak? Boleh. Jawabannya 30. Alasannya tidak termasuk bilangan caca karena angka 30 termasuk dalam golongan negatif. Terima kasih Bang, boleh kembali. Selanjutnya karena matematika pelajaran ini sudah selesai, Bapak akan lanjutkan pada mata pelajaran selanjutnya
yaitu SPDP. Oke, baik. Di sini ada sebuah gambar. Kira-kira apa yang kalian tahu dari arti dari gambar tersebut? Ilham, boleh coba? Yang saya lihat ini adalah sebuah lukisan, dan lukisan ini dilukis dengan 2 dimensi. Betul, Ilham. Ini merupakan sebuah lukisan yang termasuk dalam seni rupa 2 dimensi. Apa sih yang kalian tahu tentang seni rupa 2 dimensi? Bapak akan menjelaskannya. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya mempunyai ukuran ataupun sisi mudahnya karya yang satu ini hanya mempunyai panjang atau lebar tanpa adanya dimensi ketiga yakni ruang. Misalnya pada lukisan, teks grafis, ilustrasi dan karya seni rupa lainnya. Yang gambar di atas merupakan datar. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi berikut ini adalah beberapa unsur yang ada di dalam karya seni rupa 2 dimensi antara lain. Di sini ada titik, garis, bidang, bentuk. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar atau fundamental pada bilangan pada seni rupa 2 dimensi. Garis merupakan kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Ketiga, ada bidang. Bidang merupakan kumpulan dari beberapa garis yang berbentuk daun datar. Keempat, ada bentuk gabungan dari unsur dan menciptakan bentuk ini secara mengikapi bangun atau bentuk klasifis. Dan juga ada warna ruang dan gelap terang. Inilah boleh dibaca yang ini warna. Warna merupakan unsur yang penting dalam sebuah karya seni, di mana warna di sini akan memberikan rasa dan kesan di dalam sebuah karya seni yang ingin disampaikan oleh pelukis. Kita yang gelap terang. Gelap terang muncul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jauh pada permukaan benda. Ruangan kedalaman. Ruangan kedalaman, unsur yang satu ini berhubungan dengan unsur gelap terang dengan memberikan kesan gelap terang pada sebuah lukisan seperti mendorong, tembung, ataupun jauh akan menciptakan kedalaman yang sifatnya semu akibat adanya ilusi mata. Terima kasih Bang. Selanjutnya ada teknik seni rupa 2 dimensi. Teknik seni rupa 2 dimensi ini biasanya ada berbagai macam teknik, yaitu ada teknik plakat, teknik kolase, dan teknik transparan. Teknik plakat merupakan salah satu teknik seni rupa 2 dimensi yang seringkali digunakan untuk melukis, di mana teknik ini yang secara umum menggunakan cat, poster, dan juga cat minyak akrilik yang digoreng dengan teknik tebal. Selanjutnya ada teknik kolase. Ada teknik melukis dengan cara memotong kertas yang minyak di sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik transparan adalah teknik yang kerap digunakan saat menggambar ataupun melukis. Di sini dari pelajaran seni rupa 2 dimensi. Ini ada contoh sebuah teknik yang dipakai buat ini medianya ada belangka dengan pohon. Lalu alat pembangunannya. Pertama lagi ada pohon, terlebih dahulu warna pensil, lebih cetak. Lalu warna yang dalam menggunakan warna hitam dan cetak sebagai dasar batang atau batang pohon. Lalu dipilih daun-daun yang digunakan sudah warna hijau warna coklat. Lalu digunting secara kecil dengan gunting. Bolehlah perhatikan videonya sampai selesai.
dipotong secara terus kita buat downloadnya kita kasih semua. Teman-teman semua sudah memperhatikan video yang telah saya tayangkan mengenai sebuah teknik pada seni rupa dimensi. Nah, Bapak pengen tanya, kira-kira teknik apa yang dilakukan oleh di video tersebut? Teknik kolase. Oke, betul, dalam merupakan teknik kolase dengan cara mengunting-unting objek lalu ditempelkan pada sebuah gambar yang telah dilukis tadi, yang dibuat sketsa lalu ditempelkan menggunakan sebuah daun. Oke, mungkin selanjutnya Bapak memberikan sebuah latihan yang akan Bapak tunjukkan itu berupa puisis. Mungkin boleh dijawab. Sebentar Bapak duduk. Oke, udah masuk linknya? Udah. Oke, boleh dikerjakan. Bapak kasih waktu selama 3 menit. Oke, baik. Apakah teman-teman semua sudah mengerjakan personal basis? Sudah. Oke, sudah. Berarti selesai sudah pelajaran hari ini. Bapak sebelum menutup pelajaran hari ini, ingin bertanya pada Ilham, pelajaran apa yang Ilham suka pada kegiatan hari ini? Di sini saya sangat suka pada pelajaran SPK. SPK, tadi ya soal krisis. Nah, pelajaran apa yang Ilham tidak suka pada pelajaran hari ini? Pelajaran yang saya tidak suka pelajaran matematika. Kenapa tuh nggak suka matematika Ilham? Karena membuat pusing dan tidak nyaman. Ya, mungkin karena faktor penghitungnya teman-teman. Oke, Bapak menyebutkan pada kegiatan hari ini bahwasannya kita telah mempelajari bahasa Indonesia mengenai kosakata, lalu matematika mengenai perkalian bilangan caca, dan terakhir SPDP mengenai seni rupa berdimensi. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran hari ini, Ilham boleh dipimpin untuk membaca doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Bapak ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.